Halo, sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Properti Indonesia. Hari ini kita akan coba share kepada Anda. Ada request dari Pak Aprijal. Kebetulan Pak Aprijal punya lahan tanah di daerah Semarang, sekurang lebih 2 hektaran, dan ini akan dibangun perumahan kelas premium. Dan bagaimana cara menghitungnya, profitnya berapa, dapat profitnya seperti apa saja biaya-biaya yang dibutuhkan. Makanya kami akan hitung. Anda ikuti terus video berikut ini, kita akan hitung biayanya apa-apa saja yang diperlukan dan berapa profit yang didapat. Apakah tanah ini layak untuk jadikan kita teruskan sebagai proyek perumahan? Oke, sahabat properti, ikuti terus video berikut. Oke, sahabat properti, kita lanjut dengan session kedua ini. Kita simulasikan tanah, bukan simulasikan, ini adalah tanah yang seperti yang semula yang kami berikan. Adalah luas tanah yang diberikan oleh Pak Aprijal di Semarang ini sekitar kurang lebih 21.674 meter persegi. Luas tanah bruto 70% dari tanah efektif, 30% fasos dan fasum termasuk jalan lingkungan. Artinya begini guys, 70% adalah KDB, koefisien dasar bangunan yang diizinkan oleh pemerintah. Untuk biasanya 70%, 60%, tergantung daerah masing-masing. Biasanya kita ambil 70% aja. 70% tanah efektif yang bisa dan boleh dibangun. Jadi kalau Anda punya tanah, semuanya Anda tidak boleh membangun, karena 30%-nya untuk jalan lingkungan, fasos dan fasum. Oke. 21.674 kali 70% berarti kurang lebih 15.171. Rencana tanah kaplingan per unitnya 100 meter persegi, artinya 10 kali 10. Tanah efektif 70%, 15.171 dibagi 100. Dibagi 100 dari sini guys, sahabat properti, karena kita akan mencari banyak unitnya. Berarti 15.000 tanah efektif dibagi 100, dapat unitnya 151,72 unit. Artinya kita genapin saja 152 unit. Oke. Sedangkan dengan bangunan bisa disesuaikan mulai dari tipe 45 sampai 75 meter persegi tanah kaplingan per unit 10 kali 10. Unit yang didapat 152 unit. Oke, sahabat properti, kita lanjut dengan sesi berikutnya. Kita akan hitung biaya-biaya apa saja yang diperlukan untuk bisa melaksanakan proyek ini. Makanya rumah ini kita usulkan jenis bukan rumah-rumah subsidi, tapi rumah-rumah komersil, rumah-rumah premium. Oke, dengan harga tanah dasar 1 juta, berarti 21.000 dikali 1 juta, 21 miliar kurang lebih harga tanah guys. Oke. Harga tanah per kapling 1 meter persegi 100 kali 1 juta, 100 juta meter persegi harga tanah per unit. Ini harga tanah memang agak mahal di sini. Harga tanahnya per unit per kaplingan tuh 1 juta. Ini tanah bersih loh sahabat properti, bukan lagi tanah-tanah mentah, tapi harga tanah memang sudah tanah fix. Oke, nah biaya-biaya tanah dasar, biaya apa-apa saja yang kita butuhkan untuk bisa mengetahui uh, uh, biaya-biaya tanah dasar, biaya-biaya yang diperlukan untuk bisa menjalankan proyek ini. Pertama, biaya tanah dasar, biaya-biaya izin legalitas, biaya-biaya bangunan fisik. Nah, harga ini kami sesuaikan dengan daerah kami, ambil patokan daerah Jambi, tapi nanti bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing, contoh daerah Semarang, tapi mendekati. Oke, yang jelas di sini bagaimana dasar mengetahui hitung-hitungannya itu aja sahabat properti. Pertama, biaya pembersihan lahan kalau tanahnya masih semak belukar. Jadi kalau tanahnya masih dalam semak belukar, maka diperlukan pembersihan lahan. 21.000 dikali 2.554 juta. Ini kurang lebih segini ya. Ini bisa jadi di kalau mau edit sahabat properti di sini mengedit harganya. Bisa jadi 3.000, 5.000, tergantung di sini ya. Kalau di sini kan di sini tergantung harga volume 21.000 ini tergantung dari jumlah tanah yang sebenarnya. Terus biaya pembuatan kaplingan jalan lingkungan. Nah, ini penting, jalan lingkungan dan kaplingan 1.532 juta. Biaya pengukuran keliling batas oleh BPN 21.500-nya biaya
Ini penting sahabat properti, biaya pengukuran. Jadi sebelum kita melanjutkan tanah kita, sebelum kita buat set plan-nya, kita perlu mengukur dulu ujung ke ujung batas-batas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah ini kurang lebih harganya Rp500, 10 juta lah kos pengukuran. Terus biaya pecah sertifikat sebanyak unit. Nah, biaya sertifikat ini memang agak mahal, sahabat properti. Ini kurang lebih kadang ada dari 800, 1.500.000 sampai 2 juta di sini harganya. Tergantung daerah masing-masing, dan tergantung juga ini tergantung negosiasi sebenarnya dengan orang PPN. Jadi tidak ada harga final di sini. Ini tergantung negosiasi. Jadi 152 unit dikali 800.000, 121.600.000 kurang lebih ya. Jadi total biaya tanah 219.133.000. Oke. Terus biaya izin legalitas. Nah, izin prinsip bupati atau wali kota. Izin prinsip ini kalau tanahnya di bawah 5 hektar diperlukan izin prinsip. Tapi kalau di atas 5 hektar sampai 10 diizinkan izin lokasi. Izin lokasi itu gubernur, sahabat berarti. Karena ini sana 2 hektar izin diperlukan hanya izin prinsip. Izin prinsip itu kurang lebih Rp2.000 per meter persegi ya, 21.000, 43 juta. Ini juga tergantung daerah masing-masing berbeda. Terus izin AMDAL SPPL lingkungan Rp800, 17 juta. Izin Bapeda Tata Ruang 10 juta. Pengesahan set plan Kemenperas Rp500, 10 juta kurang lebih. IMB induk pecah 7.600. Jadi ini pecah IMB induk ya, kurang lebih ini murah kok. Jadi kurang lebih total biaya izin legalitas itu 82 juta ya untuk izin legalitas. Ini sebenarnya termasuk murah sebenarnya. Di sini ini paling, karena IMB sekarang udah ada sistem baru, jadi harga baru kami belum bisa tahu, tapi kira-kira kurang lebih segini. Oke. Nah, 219 juta izin biaya tanah ditambah biaya total biaya izin legalitas 219 tambah 82 juta 301 juta. Dibagi sebanyak unit 152 jadi 1.983.000. Kenapa kita bagi 152 dari tanah? Kita ingin mengetahui rata-rata per unit itu dia menyumbang untuk harga tanah saja berapa. Ternyata kurang lebih 1 juta, kurang lebih 2 juta ya, jadi 1.983.000, 2 juta genap. Oke, selanjutnya adalah biaya bangunan fisik. Nah, biaya bangunan fisik ini kita bangunan per unit tipe 75 meter persegi kita sesuaikan dengan tipe masing-masing. 75 kali 4 juta 300 juta. Jadi kalau tipe 45 itu tipe 75 kan termasuk tipe agak high class, sahabat properti. Maka nilai harga dasar untuk bangunan itu kurang lebih 4 juta termasuk jadi ya. Ini 300 juta. Nah, air bersih 2.500.000, listrik 2.500.000, parit drainase itu 3 jutaan. Biaya tanah ini 1 juta. Biaya tanah per unit, biaya tanah unit itu harga tanah per unit. Jadi 100 juta. Biaya tanah ada izin legalitas ini sahabat seperti biaya tanah legalitas ini tadi nyumbang 1.900.000, ini dia 1.900.000. Oke. Jadi total biaya bangunan per unit itu 409 juta modal bangunan. Nah, inilah modal bangunan per unit. 409.900.000 ini termasuk semuanya biaya tanah dan biaya-biaya lainnya. Oke, sahabat properti, kita lanjut ke season ketiga. Kita hitung nilai profit yang didapat dari nilai modal dasar. Oke, sahabat properti, kita lanjut dengan sesi ketiga adalah setelah kita mendapatkan biaya harga modal dasar tanah dari sekitar 409 jutaan, maka biaya bangunan secara keseluruhan total 152 kita udah bisa tahu berapa sih dimodalkan. Nah, sekarang tadi unit ini adalah 152 unit dikali 409 juta. 409 juta ini adalah harga dasar tanahnya. Harga dasar tanah bangunan ya. Jadi total 62 miliar. Modal yang dibutuhkan
untuk membangun sebanyak 152 unit. Itu kurang lebih 62 miliar sahabat properti. Oke, nah, sedangkan pemasukan dari nilai brosur dengan tipe 75 tanah 100 meter persegi kita asumsikan saja di harga 1,5 miliar per unit. Karena ini adalah rumah-rumah high class, rumah premium, maka kita prediksi dengan harga jual tuh 1,5 miliar. Masuk akal sahabat properti karena harga dasar bangunannya saja sekitar 409 juta per sekitar 500-an. Ini belum termasuk perkerasan tanah, baliho segala macam. Ini harga kotor ya. Jadi kurang lebih bisa-bisa dia 700 jutaan. Kurang lebih. Jadi kalau kita di harga modal 700 jutaan kita nilai jual 1,5 masuk akal sahabat properti. Tergantung sih, kali ini tergantung kita mau modalnya berapa, juga tergantung kondisi di lingkungan perumahan yang kita bangun. Kompetitor kita dengan tipe yang sama, dengan tanah yang sama, dia menjual berapa, itu perlu kita perbandingkan juga. Kalaupun mereka menjual di harga 1,2, 1,5, 1 miliar pun kita masih ada untung sahabat properti karena modal kita hanya 500 jutaan. Oke, nilai jual unit 1,5 miliar, banyak ini 152 unit ya. Berarti 152 kita kalikan 1,5 miliar. Karena inilah nilai jual kita 1,5 miliar. Jadi pemasukan 228 miliar kurang lebih cash in, oke. Okay? Nah, nilai profit kotor yang didapat dari penjualan rumah tipe 75 meter persegi dengan unit 152 adalah sebagai berikut. 228 miliar pemasukan cash in dari harga brosur dikurangi modal 62 miliar, ini modal 62 miliar semuanya, maka profit kotor kita dapatkan 165 miliar 682, sekian profit kotor. Nah, kurang lebih 165 miliar profit kotor sahabat properti. Kenapa profit kotor? Ini belum termasuk perkerasan jalan, bikin baleho, brosur, dan biaya-biaya lain berupa operasional perusahaan. Oke, jadi oke lah, kita kurang lebih lah, kita potong 20% tuh nilai-nilai yang belum kita hitung. Ya, masih ngantongin 160 miliar. Oke, sahabat properti asik ya kalau udah menghitung-hitung uang, itu asik sahabat properti. Oke, sahabat properti, kalau Anda punya lahan dan tanah, Anda ingin dihitung analisa lahannya seperti apa, Anda berniat berbisnis di properti, hubungi kami siap menjadi konsultan Anda. Nah, ini hitungan kita real, berdasarkan yang sebenarnya, bukan hanya hitung-hitungan teori. Ini yang sebenarnya sahabat properti. Oke, share video ini ke teman dan sahabat Anda. Semoga kalau ada pertanyaan silahkan dikomentari. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.